Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Bapak Ketua Umum, Sekjen, anggota Dewan Pembina, Wakil Ketua Umum, Dewan Penasihat, teman-teman seperjuangan dari ADESI, dari AKD, dari para di Nusantara, AKTI, KTNA, PPDI. Saya kira ini perjuangan kita bersama. Kita patut memberikan apresiasi kepada Partai Gerindra, bahwa Partai Gerindra pada siang hari ini telah menjadikan prioritas pembangunan desa sebagai salah satu jalur prioritas untuk pembangunan bangsa. Saya kira kita tahu semua bahwa kalau desa sejahtera, desa makmur, nggak perlu kita kirim pembantu ke Malaysia, nggak perlu kita kirim pembantu ke Arab Saudi dan sebagainya. Jadi saya kira ini patut kita apresiasi dan patut kita syukuri pada siang hari ini ada partai yang berkehendak untuk membangun desa. Ini luar biasa dan kami sangat mengapresiasi Pak Prabowo. Saya di sini adalah mewakili ketua umum kami. Ketua umum kami bukan nggak hadir, tapi ketua umum kami hari ini hadir. Ketua umum kami kebetulan juga ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Pak Prabowo. Saya ingin hanya menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, bahwa jumlah pedagang pasar tradisional ini ada 13.600.000 orang. Jumlah pasarnya ada lebih kurang 3.400 pasar tradisional, di mana pada saat ini pedagang pasar tradisional sudah mulai tergusur, Pak. Jadi pasar modern ini sekarang sudah main balapan di desa. Padahal kita tahu semua bahwa pasar modern ini sekarang menggunakan sistem jam sampai 24 jam dan menjual miras, minuman keras. Ini yang saya sangat patut kita resahkan, dan sekarang masyarakat desa banyak yang resah dengan keberadaan pedagang pasar modern ini. Mohon maaf, pasar modern sekarang ini tumbuh lebih kurang 34%, sementara pasar tradisional turun lebih kurang 15%. Jadi setiap tahun pasar modern naik, pertumbuhannya sekitar 36%, pasar tradisional turun, pertumbuhannya negatif kira-kira 15%. Jadi ini patut menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua adalah masalah barang-barang impor yang membahayakan, Pak Prabowo, di mana sekarang pedagang bakso kita tergantung dari daging impor, pecahan-pecahan daging impor yang kita tidak tahu apakah itu halal atau haram. Terus terang aja, kita impor daging dan tulang yang dikumpulkan, daging-daging sisa yang dikumpulkan dari tulang-tulang itu dari seluruh negara bagian Australia. Kita tidak tahu menyembelihnya pakai baca bismillah atau tidak. Ini kemudian daging dan tulang yang berserakan itu dikumpulkan, dagingnya diseseti, kemudian dijual murah ke Indonesia. Dulu kita pernah mendengungkan bahwa peternakan rakyat sebagai tulang punggung, kemudian penggemukan sapi sebagai pendukung, kemudian impor daging itu sebagai penyambung. Namun saat ini impor sapi sama impor daging itu sebagai tulang punggung. Untuk itulah maka ini harus dirubah dalam pemerintahan Pak Prabowo nanti apabila menjadi presiden tahun 2014. Hadirin yang saya hormati, bahwa kenapa masalah pedagang pasar ini sekarang dipinggirkan? Karena kita masih menggunakan undang-undang perdagangan itu buatan Belanda. Undang-undang perdagangan yang kita pakai sampai saat ini adalah kitab undang-undang hukum dagang bikinan Belanda. Jadi kita belum memiliki undang-undang perdagangan. Satu.
Yang kedua, kita juga belum memiliki undang-undang perindustrian. Undang-undang perindustrian sudah ada, tapi sudah kadaluarsa. Itu dibuat tahun 81-an, dan itu sekarang sudah tidak bisa berfungsi lagi dan menyerap aspirasi perdagangan dan perindustrian di dalam negeri. Untuk itulah mohon nanti kalau Bapak memang menjadi presiden, undang-undang perdagangan dan undang-undang perindustrian ini menjadi prioritas, dan keberadaan pasar tradisional juga menjadi prioritas untuk bisa dibantu dalam pemerintahan Partai Gerindra dan Bapak Prabowo Subianto tahun 2014 nanti. Pak Prabowo, demikian juga dengan beras, Pak. Beras kita sekarang semua tergantung dari impor, dan itu adalah beras yang sudah umurnya 5 tahunan. Mereka, Bangkok, Thailand, Amerika surplus beras. Beras yang sudah berumur 5 tahun ini kemudian diputihkan lagi dengan pemutih baju, dijual ke negara kita dengan harga dumping, harga murah. Yang terjadi sekarang kita lihat seperti ini. Banyak orang-orang miskin yang makan-makan bahan beracun. Tidak hanya anak orang miskin, tapi anak-anaknya juga, dan juga anak-anak sekolah sekarang banyak makan-makan bahan beracun. Jadi terus terang aja, saya terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dari KDNA dan KTI. Mari kita satukan langkah, kita satukan tekad bersama-sama memenangkan Partai Gerindra dan memenangkan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden tahun 2014. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.